Bapak Ibu, Saudara-saudari Jemaat GKJ Bambu Tegarrejo yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu, Shalom. Majelis GKJ Bambu mengucapkan selamat bergabung dalam ibadah kita saat ini. Kiranya Bapak Ibu, Saudara-saudari dalam keadaan sehat dan baik. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan selaku Majelis GKJ Bambu Tegarrejo, yaitu mari kita tetap patuhi semua anjuran pemerintah untuk Bapak Ibu Saudara-saudari belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan beribadah dari rumah. Serta persembahan yang telah terkumpul akan digunakan untuk membantu saudara-saudara kita yang terdampak kondisi saat ini. Oleh sebab itu, kami mohon terus partisipasi Bapak Ibu Saudara-saudari sehingga pelayanan kita semakin menjadi berkat bagi sesama. Tuhan Yesus memberkati. Selamat mengikuti ibadah saat ini. Ibadah akan dilayani oleh beliau Bapak Pendeta Agus Prastyo SPDK. Selamat beribadah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, marilah ibadah keluarga saat ini di Minggu Paskah yang keempat. Kita awali, mari bersama di dalam hati kita masing-masing mengaku demikian. Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya adalah sumber pertolongan kita. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, mari bersama kita memuji memuliakan nama Tuhan dalam ibadah Minggu Paskah yang keempat ini. Kita akan memujikan dari Kidung Jemaat 246, Ya Allah yang Maha Tinggi. Kami
pimpinlah kami, sebab Engkaulah jalan yang benar. Bapak Ibu, Saudara-saudari Jemaat GKJ Bambu Tegarjo, tiba saatnya kita meneliti hidup kita. Dengan bersama-sama kita akan membaca dari hukum kasih yang terambil dari Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40 yang demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Untuk menanggapi hukum kasih ini, kita akan menyanyikan Kidung Penyesalan dari Kidung Jemaat 36, "Dihapuskan Dosaku". Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, pengampunan dosa berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan sabdanya terambil dari 1 Petrus 2 ayat 24 sampai dengan 25 yang demikian. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada Gembala dan Pemelihara jiwamu. Demikianlah rahmat Tuhan bagi kita sekalian, dan mari bersama dengan penuh syukur kita tanggapi Kidung Kesanggupan, Kidung Jemaat 387. Ku heran Allah mau memberi. Yang
Bapak Ibu dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kini tiba waktunya bersama kita akan mendengarkan sapaan sabdanya. Bacaan di Minggu Paskah yang keempat ini kita mengambil dari Injil Yohanes. Injil Yohanes pasalnya yang ke-10 ayat 1 sampai dengan 21, perikop LAI memberi judul Gembala yang Baik. Yang demikian, Gembala yang baik. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapakah yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Maka timbullah pula pertentangan di antara orang-orang Yahudi karena perkataan itu. Banyak di antara mereka berkata, ia kerasukan setan dan gila. Mengapa kamu mendengarkan dia? Yang lain berkata, itu bukan perkataan orang yang kerasukan setan. Dapatkah setan memelekkan mata orang-orang buta? Demikianlah pembacaan Injil Yesus Kristus. Disebut berbahagia kita semua yang mendengar, merasakan dan dilakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Saya mendoakan kiranya Bapak Ibu dan Saudara sekalian tetap dalam kondisi yang baik, sehat dan penuh berkat Tuhan.
berhimpun bersama dengan keluarga di rumah masing-masing, karena sampai saat ini kita dianjurkan untuk tetap stay at home, tetap di rumah, ibadah dari rumah, dan mari kita patuhi bersama. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, tema di ibadah Paskah yang keempat ini mempersaksikan Allah dalam karya yang nyata, mengacu dari bacaan yang kita baca dari Yohanes 10 yang bercerita tentang gembala yang baik. Baik Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, saya masih teringat apa yang pernah dilakukan oleh Ibu Susi Pujiastuti di tahun 2014 ketika beliau dipilih oleh Bapak Presiden Jokowi sebagai Menteri Kelautan. Mengejutkan semua pihak, dan saya pun juga terkejut karena mengapa mengambil Ibu Susi Pujiastuti. Dan betul apa yang dilakukan Ibu Puji, kebijakan yang dikeluarkan itu sangat di luar dugaan juga. Keberanian Menteri Susi waktu itu untuk menenggelamkan kapal asing yang masuk ke wilayah Indonesia untuk mencuri di perairan Indonesia dengan tegas, tenggelamkan, sebagai wujud untuk menjaga kedaulatan dan melindungi para nelayan dalam negeri supaya menangkap ikan itu bisa lebih banyak. Namun langkah Susi yang berani itu, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, tidak luput dari pro dan kontra. Bahkan langkah Menteri Susi, beberapa tajuk juga beberapa di media itu mengatakan langkah gila atau disebut wedan karena tidak pada umumnya. Bagi yang kagum tentunya kata gila betul, edan betul, itu lebih pada apresiatif karena tidak pada biasanya. Tetapi bagi yang tidak suka tentunya dimaknai negatif karena dinilai langkah-langkahnya terlalu berbahaya, bisa kemudian menjadi kacau. Tapi faktanya, terlepas dari pro dan kontra yang terjadi, langkah gilanya itu telah berhasil membuat perairan Indonesia menjadi aman dari pencuri dan perampok, serta melindungi para nelayan. Bahkan pendapatan dari sektor ini meningkat tajam. Keterpihakannya kepada para kawula, para nelayan, tidak diragukan lagi. Itulah sebabnya Ibu Susi membawa angin perubahan yang lebih baik, meskipun dengan yang disebut tadi langkah yang gila. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, apa korelasinya dengan yang dilakukan Ibu Susi kalau kita kaitkan dengan bacaan kita? Bapak, Ibu, pernahkah kita menelisik lebih dalam ketika kita membaca dari Yohanes pasal yang ke-10 ini tentang perikop gembala yang baik? Bahwa ketika Tuhan Yesus itu menyampaikan dirinya adalah gembala yang baik, itu pro dan kontra. Bahkan ada yang mengatakan kalau Tuhan Yesus itu gila, kerasukan setan. Kalau tidak percaya, saya membacakannya di ayat yang ke-20. Ia kerasukan setan dan gila, mengapa kamu mendengarkan dia? Nah, Bapak, Ibu, kita bisa melihat dari ayat 20 itu keras teguran. Bahkan yang kontra dengan Tuhan Yesus mengatakan langkah yang dilakukan Tuhan Yesus untuk menyampaikan kebenaran tentang karyanya itu dicap gila, kerasukan setan. Loh, kalau kita memperhatikan menarik, bukan? Seringkali kita tidak lebih dalam untuk melihat itu. Selama ini kita begitu dinina-bubukkan dengan renungan khotbah yang mengatakan kalau Tuhan itu gembala yang baik, yang disampaikan begitu indah, seakan-akan kalau umat itu menerima saja, menerima enaknya kalau Tuhan itu akan melindungi, tidak usah kita susah-susah, kita tidak usah berjuang, kita tinggal menikmati, kita menjadi orang Kristen yang mengatakan Tuhan gembalaku, selesai segala persoalan. Bahkan dalam puji-pujian yang kita naikkan pun sangat indah. Saya tertarik untuk memujikan kalau Bapak Ibu Saudara sekalian
bisa memuji. Mari kita akan pujikan Tuhan Gembalaku. Itu menarik sekali untuk kita hayati bersama. Kekurangan aku, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing ke air yang tenang, Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan. Bapak Ibu Saudara sekalian, indah bukan, menarik bukan pujian tadi? Namun di balik lagu yang kita nyanyikan bersama, inti dari apa yang disampaikan Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik, ternyata waktu itu menuai pro dan kontra. Yesus mengungkapkan kebenaran jati dirinya dan karyanya ternyata bisa dianggap gila. Apa sebabnya? Yang pertama, Yesus membawa perubahan yang mendasar tentang arti gembala, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang merombak kebiasaan yang keliru dalam kehidupan beragama. Rupanya agama telah menjadi komoditas keuntungan. Umat layaknya domba yang digambarkan hanya dikurung dan diambil keuntungan saja, diindoktrinasi sedemikian rupa supaya patuh saja, pokoknya manut saja. Gembala dan domba hanya sebatas relasi untung dan rugi. Maka Yesus mengkritik layaknya gembala upahan yang tak bertanggung jawab, hanya mencari keuntungan saja. Ini yang dikritik oleh Tuhan Yesus. Domba, mau gambaran umat itu domba mau seperti apa terserah, terawat atau tidak ya bukan urusan, karena upahan. Jika perlu dikorbankan saja demi keuntungan. Itulah gembala upahan. Ironis ini tentunya. Itulah gambaran kejahatan yang dilakukan namun dibungkus rapi dengan dalih agama dan keyakinan. Yang kedua, kenapa langkah Yesus disebut gila? Yesus juga tidak hanya mengkritik para pemimpin umat, namun juga umat itu sendiri yang digambarkan dengan domba tadi. Bahwa domba juga harus mendengarkan suara gembala yang baik itu, bukan gembala upahan atau gembala-gembala yang lain. Dengan kata lain, Yesus membuka pintu kesadaran akan jalan menuju pada rumput, padang rumput yang sesungguhnya. Maka menurut saya, kepekaan sebagai domba kita umat untuk mengenal gembala yang baik itulah yang sangat dibutuhkan agar tidak salah dan tersesat. Gembala baik seperti apa yang disampaikan oleh Yesus, itu ketiga yang ingin saya sampaikan, yaitu gembala yang berani berkorban, bukan mencari keuntungan, bahkan memberikan nyawanya untuk melindungi domba-dombanya, membawa domba-domba melalui pintu-pintu yang menuju pada rumput yang hijau dan air yang tenang. Gembala yang mencari domba tersesat, membawanya pulang, membalut yang terluka, merawat dan memelihara dengan penuh cinta kasih. Dan terakhir itu menjadi kawanan domba yang utuh, yang sangat dikenal dan mengenal gembalanya. Itulah yang kemudian keberanian Yesus yang membuka pintu kesadaran baru yang selama ini ditutup-tutupi, yang selama ini umat dibodohkan itu dicerahkan oleh Yesus
Maka ketika Yesus memberikan pencerahan, lebih cenderung karena orang jujur, orang yang benar itu tidak mudah, maka langkah Yesus yang mengatakan dirinya sebagai gembala yang baik itu justru menuai kontra dan dikatakan langkah yang gila. Namun Yesus tetap mengatakan itulah yang sesungguhnya. Yesus memberikan makna yang baru tentang kehidupan beragama, namun juga itu menguatkan dan meneguhkan langkah karyanya, meluruskan cara hidup yang keliru. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, lalu apa yang dapat kita petik dari bacaan kita saat ini? Yang pertama, poin yang ingin saya sampaikan, Yesus adalah gembala yang baik, kita adalah kawanan domba. Sudah selayaknya yang harus kita kerjakan adalah mendengar suara gembala itu sendiri. Kalau kita sadar, benarkah kita bisa mendengar suara gembala kita, Sang Gembala Agung Tuhan Yesus itu dalam kehidupan keseharian kita? Atau selama ini, Pak, gimana saya bisa mendengar? Loh, katanya Bapak Ibu Saudara sekalian adalah dombanya, dan domba itu harus mengenal suara gembalanya. Pokok persoalannya adalah kita itu peka tidak mendengar suara gembala itu. Atau yang kita lihat malah justru kita mendengar suara-suara yang bukan gembala yang agung, sehingga kita seringkali tersesat, seringkali tidak melakukan sesuai apa yang Tuhan kehendaki. Mari kita lihat, kalau pertanyaannya adalah, loh, suaranya Tuhan yang seperti apa, Pak Pendeta? Kan kadang-kala ada yang kesaksian, saya mendengarkan suara Tuhan begini-begini, dan cenderungnya adalah yang spektakuler, yang berkatnya banyak, luar biasa. Kalau yang biasa-biasa saja itu bukan suara Tuhan. Tapi menurut saya tidak demikian. Yang disampaikan Yesus tentang suaranya yang harus dikenal oleh domba-dombanya, dan kita harus mengenal suara gembala kita yang menuntun kita. Menurut saya kita harus mengacu untuk melihat di dalam Matius, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, Matius pasalnya yang ke-25 ayat 35 sampai dengan 40. Demikianlah tuntunan suara Sang Gembala yang harus kita hafal untuk mengerti, loh, suara Tuhan seperti apa. Suara Tuhan itu bisa didengar demikian loh Bapak Ibu. Ayat yang 35 sampai dengan 40 di Matius 25. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Jelas suara Tuhan dapat kita dengar secara jelas itu justru dalam kerapuhan dan keringkihan kemanusiaan kita sekitar kita. Jeritan mereka yang tertindas, jeritan mereka yang lapar, mereka yang membutuhkan pertolongan, ternyata itu adalah suaranya Tuhan. Jadi bukan hanya soal spektakuler saja. Keliru kalau suara Tuhan itu hanya bersoal spektakuler, berkat yang banyak. Kita akan terjebak justru. Tetapi justru dalam Matius 25 dikatakan suara Tuhan itu ada dalam jeritan, ada dalam kerapuhan dan keringkihan manusia yang membutuhkan pertolongan. Maka dapat kita hayati kalau terlebih saat ini, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita menghadapi kondisi pandemi COVID-19. Panggilan suara Tuhan harusnya kita terdengar dengan jelas. Banyak saudara-saudara kita yang
mungkin makan susah, saudara-saudara kita yang butuh pertolongan, butuh banyak hal disupport, dan itu jeritan ketertindasan, jeritan kekurangan, dan banyak hal di sekitar kita. Maka harusnya sebagai domba yang baik, karena kita memiliki gembala yang baik yang membuka kesadaran yang baru bagi kita, mari kita wujud nyatakan. Harusnya kita bisa melihat dengan jelas, mendengar dengan jelas suara dan panggilan Tuhan yang ada di sekitar kita. Mari kita perhatikan Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang ada di sekitar kita, mereka yang membutuhkan pertolongan. Saya yakin di situ ada suara Tuhan, suara tuntunan Sang Gembala. Kita sebagai kawanan domba harus saling menolong, saling menguatkan. Bahkan yang tersesat pun Tuhan menolong dan memulihkan. Maka ini panggilan bagi kita sekalian untuk melakukan aksi yang nyata. Berikut Bapak Ibu, ada cuplikan video yang sudah kita kerjakan untuk kita belajar sebagai domba itu mendengar suara gembala kita, tuntunannya seperti apa toh. Maka minimal video yang kita kerjakan ini akan menolong kita untuk memahami saat ini memang ini yang dibutuhkan. Pelayanan gereja yang meneladani Sang Gembala Agung yang harus kita kerjakan. Mari kita lihat bersama cuplikan videonya. Saudara-saudara yang terkasih, di saat situasi seperti ini, mendengar suara Tuhan itu terwujud dari kepedulian kita untuk melihat sekitar, jeritan mereka yang membutuhkan pertolongan. Ada banyak jemaat yang terdampak, yang tidak bisa bekerja, harus di rumah, namun harus mencukupi kebutuhan keluarga. Oleh sebab itu, inilah gerakan kita, gerakan hati kita semua untuk menolong keberadaan saudara-saudara kita yang membutuhkan. Dan inilah aksi yang sudah kita kerjakan, persembahan yang Bapak Ibu kumpulkan, kita pergunakan untuk menolong sesama sebagai wujud kepekaan kita mendengar suara Tuhan. Kita bisa menjumpai Tuhan justru dalam kepedulian, bela rasa, dan cinta kasih kepada sesama. Bukti itu terlihat dari wajah ceria yang ada dalam setiap kunjungan. Inilah energi bagi kita saat ini untuk mengembangkan diakonia karitatif, yaitu berbagi antar keluarga, antar jemaat, baik itu semangat, material, dan spiritual. Gusti Allah Rama kasuwargan kepareng ing wanci menika kaliyan tiyang sepuh kawula simbah kawula mewito kawula suwun sesarengan dene mewito deresan kawula sedaya menika pancen sampun kagem saestu ngawiji marang para ing kawula sesarengan badhe nampi sabda paduka kang suci. Teruslah peduli dan berbagi kepada sesama. Cintailah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yang kedua dan yang terakhir Bapak Ibu, setelah kita melihat cuplikan video apa yang kita kerjakan Gereja Kristen Jawa Bambu ini, oleh sebab itu marilah kita hidupkan kembali menjaga kawanan domba
mengerjakan diakonia karitatif dengan terus mendengarkan suara Sang Gembala Agung kita. Inilah panggilan kita, jangan sampai kita terlena malah mengikuti suara-suara gembala-gembala yang lain yang sukanya justru mengadu domba, menyesatkan dan memperburuk situasi, yang tidak mendamaikan, yang tidak menuntun pada rumput yang hijau. Ini kesempatan yang baik untuk kita semua mencari yang tersesat, menolong yang terluka, saling meneguhkan. Inilah panggilan suara Tuhan yang harus kita respon untuk menolong di sekitar kita. Perhatikanlah tetangga kanan kiri, manakala mungkin tidak ada lauk, tidak ada makanan, maka kemampuan kita untuk berbela rasa mendengarkan suara Tuhan, menolong sesama, itulah yang justru menjadikan kawanan domba itu tetap kuat, kokoh, dan teguh. Saatnya kita tepos liro dan bergotong royong, Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Apalagi konteks Jogja. Jogja ini sangat kental dengan nilai-nilai kejawaan yang sangat erat, dengan dimensi semangat gotong royong kul sinangkul ing bot repot. Maka untuk mengatasinya tepat kalau Tuhan sebagai Gembala yang agung itu selalu menuntun kita sebagai dombanya ini untuk mari peka terhadap suara Tuhan itu yang ada di sekitar kita. Dengan demikian kepekaan yang kita respon dengan kita berbela rasa, dengan kita bersama dengan yang membutuhkan, ternyata Tuhan hadir dalam kerapuhan dan keringkihan, dan bela rasa menunjukkan kehadiran Allah yang bersedia menolong kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari saya mengajak Bapak Ibu dan Saudara sekalian untuk terus melanjutkan karya-karya yang nyata untuk mempersaksikan kemurahan Tuhan yang nyata ini. Dan saya menyampaikan di akhir khotbah bahwa persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian yang telah terhimpun dipergunakan untuk menolong saudara-saudara kita seperti yang ada dalam video yang Bapak Ibu bisa lihat tadi. Selamat mendengarkan suara Tuhan dan responlah untuk bertindak menolong sesama yang membutuhkan. Tuhan Sang Gembala Agung menyertai dan menuntun kita semua. Amin. Kita masuk dalam saat teduh dan kita akan menaikkan syafaat kita bersama kita berdoa. Kami sungguh yakin tidak ada yang kebetulan di dalam Tuhan, semua dalam rencana dan kebaikan-Mu. Terlebih sapaan sabda-Mu saat ini mengingatkan kami sekalian, seringkali kami dinina-bubukkan tentang Gembala yang baik, dan kami pasti dalam keadaan baik, tidak usah bersusah-susah, dan kami pasti mengenal Gembala kami. Faktanya seringkali kami luput karena kami lebih mendengar suara gembala-gembala yang lain, bukan Gembala yang agung. Gembala yang agung justru Gembala yang peduli, yang memperhatikan, berbela rasa bagi saudara-saudara yang membutuhkan. Bahkan Allah bisa dijumpai dalam keringkihan dan kerapuhan manusia itu sendiri. Bapa di surga, terima kasih. Kembali kami diingatkan sebagai domba kawanan-Mu ini untuk peka mendengar suara Tuhan yang bisa kami dengar dalam jeritan saudara-saudara kami yang membutuhkan pertolongan. Mereka yang tertindas, mereka yang kekurangan, mereka yang sangat membutuhkan pertolongan. Kiranya kami sebagai kawanan domba mampu untuk terus meneladan dan mendengar suara-Mu untuk satu dengan yang lain, saling menguatkan dan meneguhkan. Terlebih saat ini menghadapi situasi yang tidak mudah karena pandemi virus 19, kami tidak tahu akan berakhir sampai kapan. Dibutuhkan kekuatan semua elemen masyarakat dan pemerintah bersatu padu mencegah
penyebarannya dan dampak-dampak yang dari berbagai hal yang ditimbulkan oleh virus ini. Kiranya kami disemangati untuk menolong satu dengan yang lain, gerakan untuk peduli mendengar suara Tuhan bagi saudara-saudara kami yang saat ini membutuhkan. Kiranya kami punya keberanian untuk menolong, punya keberanian untuk memberikan yang terbaik. Terlebih gereja, kiranya gereja terus berjuang dalam misi-misi kemanusiaan, menolong saudara-saudara kami yang saat ini membutuhkan. Berkatilah semua yang telah berjuang ya Tuhan, saudara-saudara kami yang berada di rumah sakit, yang menjadi bagian yang sangat penting untuk pemulihan segala sesuatunya. Mohon berkat Tuhan, semua yang dilakukan dalam kebaikan dan rahmat Tuhan, semua tim medis dapat mengerjakan dengan sebaik mungkin, dan jagailah agar juga dapat menyelesaikan dengan sebaik mungkin peran dan tanggung jawabnya. Kami juga berdoa untuk semua yang telah dilakukan masyarakat, juga beserta dengan pemerintah mendukung semua hal untuk mencegah penyebaran virus ini ya Tuhan. Berkatilah agar kami menjadi masyarakat yang sadar, masyarakat yang peduli, sehingga melalui kesadaran yang kami bangun dalam keluarga kami masing-masing menjadi langkah yang baik memutus penyebaran virus COVID-19. Kami saat ini juga berdoa untuk kehidupan kebersamaan kami di tengah masyarakat yang saat ini dibatasi karena ada physical distancing, namun kiranya melalui sosial media yang ada kami tetap menjaga persatuan dan keutuhan. Kami mampu menyaring informasi-informasi yang baik, yang membangun, kiranya yang memecah belah, yang ingin menghancurkan, yang memanfaatkan situasi yang genting ini kiranya mampu disingkirkan. Bapa di surga, kejahatan demi kejahatan karena dampak keberadaan virus ini juga mulai terasa di berbagai tempat. Kiranya semua kebijakan pemerintah yang dikeluarkan membantu perekonomian, membantu banyak hal, sehingga keamanan, ketertiban yang dilakukan oleh TNI Polri beserta masyarakat mampu untuk menjaga kondusivitas yang ada sehingga kejahatan demi kejahatan dapat ditanggulangi. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk keluarga kami masing-masing. Berkatilah keberadaan keluarga kami, kiranya tetap menjaga kehidupan yang sehat, anak cucu kami dimanapun berada walaupun tidak bersama, dan mungkin saat ini tidak bisa mudik karena peraturan yang begitu ketat. Kami tetap memohon berkat Tuhan, kiranya Tuhan berikan kesehatan dan kecukupan, dan kami yakin Tuhan menolong dan memberkati. Bapa di surga, kami sadar dalam masa pandemi ini banyak hal yang kami kerjakan, kiranya yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan berkenan mengampuni. Dapatlah kami supaya kiranya terus menjaga kebersamaan, menghindari segala kebosanan dalam kehidupan kami bersama di rumah, sehingga kami satu dengan yang lain saling meneguhkan, saling menguatkan dengan mencoba hal yang baru yang dapat bisa kami kerjakan bersama dengan keluarga kami yang menyenangkan, yang menggembirakan. Inilah doa syukur kami kepadamu ya Tuhan, dan kami akan mengakhiri dengan doa yang Kau ajarkan bagi kami sekalian di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak dan Ibu serta saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ibadah ini kita bersama-sama diberi kesempatan untuk menyampaikan persembahan. Dan marilah persembahan ini kita landasi dengan firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus
ayat yang ke-12 yang demikian. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Marilah kita aturkan persembahan ini, kita iringi dengan memuji nama Tuhan melalui hitung jemaat 335 bait pertama dan kedua, manusia yang melukut. Marilah persembahan kita haturkan ke hadirat Tuhan dengan berdoa kami antarkan. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, kami menghadap ke hadirat-Mu kembali ya Tuhan, mengucap syukur dan terima kasih. Tuhan beri kesempatan kepada kami semua untuk menghaturkan persembahan. Tuhan, kami percaya dan mengetahui bahwa persembahan ini adalah hanya sebagian kecil dari berkat Tuhan yang begitu besar kepada kami. Namun demikian ya Tuhan, kiranya Tuhan berkenan menerimanya dan mensucikan. Boleh kiranya persembahan ini dapat dipergunakan di dalam pelebaran kerajaan, khususnya di dalam pelayanan di Gereja Kristen Jawa Bambu Tegalrejo ini. Kami juga berdoa ya Tuhan kepada saudara-saudara kami yang Tuhan tunjuk untuk mengelola persembahan ini. Kiranya Tuhan memberkati dan memberikan kekuatan serta kebijaksanaan, dimampukan untuk berbuat sesuai dengan kehendak-Mu saja dan untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Tuhan, banyak dosa dan kesalahan yang kami perbuat di dalam kami mempersembahkan, ampunilah kami ya Tuhan. Semua ini kami pinta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang sejati. Terima kasih. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, di penghujung ibadah ini bersama kita meyakini penyertaan Tuhan bahwa Tuhan Sang Gembala Agung menuntun kita para dombanya untuk terus setia mengikutnya. Tuhan Engkau Gembala kami, Kidung Jemaat 407 bait 1 dan kedua. Tuhan Kau Gembala kami,
Bapak dan Ibu serta saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama-sama dengan seluruh orang percaya di muka bumi, marilah kita memperbarui iman kepercayaan kita kepada Tuhan dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, marilah kita bersama menerima berkat Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, kini terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Pujian akhir ibadah kita, PKJ 241, walau ku tak tahu akan hari esok, namun langkahku tegap dalam tuntunan Sang Gembala Agung kita. PKJ 241. Bapak Ibu, Saudara-saudari Jemaat GKJ Bambu Tegarrejo, ibadah kita telah selesai. Kiranya ibadah ini dapat menjadi kekuatan dalam kebersamaan kita di dalam keluarga kita masing-masing, di dalam menghadapi situasi dan kondisi saat ini. Untuk itu kami Majelis GKJ Bambu Tegarrejo tetap menghimbau untuk kita tetap berada di rumah, hidup sehat, dan jika tidak ada sesuatu yang mendesak, kita tetap patuhi apa yang sudah pemerintah anjurkan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.